Iya guys, tadi. Sekarang kita sudah sampai ke tempat. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with Yang you. mana? I'm screaming at the God I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars, the 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in pieces. Digging through your old birthday letters, a crumpled 20 still in the box. I don't think that I could ever find a way to spend it. Di. If it's the Iji. last 20 that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, everything that's dead and gone. izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky. Dari game tersebut, Prince William diproduksi pada 1650 digalangkan milik VOC di Middelburg Group. Kapal ini memiliki dimensi panjang 181 kaki dan lebar 14,32 meter. Beban angkut kapal Prince William cukup besar, 1.200 ton, dan termasuk dalam jenis kapal Spiegel Retorusif. Kapal ini pertama kali berlayar ke India pada 1951. Selain memiliki daya angkut yang besar, kapal ini dilengkapi dengan 40 senjata. Kapal Prince William juga turut dalam perang laut Belanda melawan Inggris pada 1652 hingga 1654. Pada tahun 1661, kapal ini termasuk dalam armada yang berangkat ke Hindia Belanda, namun diterpa badai di Samudra Hindia dan mengalami kerusakan di daerah St. Brandon, Madagaskar. left the rest in peace. Prasasti Cidang Hyang. Prasasti ini berasal dari era kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Ditemukan di Desa Lebak, Manjulang, Kabupaten Pandeglang. Kalimat ini di dalam prasasti ini berbunyi, "Inilah tanda kepiawaian, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawaman yang menjadi panji sekalian raja-raja." Prasasti ini menjadi bukti pengaruh kekuasaan Tarumanegara sampai ke wilayah Banten. Koin pecahan 1 sen dikeluarkan pada 1857, digunakan semasa tanam paksa, terbuat dari tembaga dengan lambang mahkota kerajaan Belanda. Koin menggunakan aksara Arab pegon berbunyi 1 sen rupiah. Yang bernama Wayang The Myth in Rupiah Designs. I'm screaming at the Wayang mitos dalam gambar rupiah. Sejarah yang dicatat oleh perjalanan mata uang Republik Indonesia tak hanya mengandung nilai-nilai historis yang rasional, tapi juga hal-hal yang berbau mistis. Di kalangan numismatis beredar anekdot yang menghubung-hubungkan lukisan atau gambar dalam mata uang dengan nasib sial akan terjadi. Misalnya mata uang yang bergambar wayang akan menandai kejatuhan rezim yang mengeluarkannya. Lihat saja ketika tahun 1935 dan 1939, The Javas Bank menerbitkan uang kertas seri wayang orang Jawa. Tak beberapa lama kemudian, awal 1942, kedudukan kolonial Belanda dijatuhkan Jepang, begitu pula dengan nasib pendudukan Jepang pada 1942. Pemerintah pendudukan itu mengedarkan uang daplang, wayang orang Gatot Kaca, Terbang, dan Arjuna. Tak lama kemudian Jepang pun jatuh. Hal ini terulang kembali ketika masa Soekarno mengeluarkan uang kertas pecahan 1 dan 2,5 rupiah tahun 1964. Oke, jadi begitulah sejarah dalam wayang itu dalam gambar rupiah. Ngedikat. Nah, di sini ada petani, sawah, dan kakao dalam rupiah Indonesia. Di sini kan petani sawah dan kakao di Indonesia.
Aspirasi kedesain uang di Indonesia tidak jarang berasal pula dari kehidupan sehari-hari masyarakat seperti kesenian dan budaya seperti tari dan alat musik juga pakaian keluarga. Silih berganti mengisi lembaran rupiah hingga saat ini namun memiliki desain uang-uang lama. Terdapat satu unsur yang juga seringkali ditampilkan yaitu kerbau dan petani. Pemilihan desain kerbau dan petani yang sedang bekerja di bawah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tepat dengan kebudayaan agraris. Di beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Minang dan Toraja, kerbau tidak hanya berperan sebagai hewan ternak pembajak sawah, tetapi juga penanda kekayaan seseorang. Di Banten, kerbau lekat pula dengan cerita Saijah yang tertulis dalam Hakela. Dalam novel itu, Multatuli menggambarkan nilai penting kerbau bagi keluarga Saijah saat kerbau tersebut mati. Ayah Saijah harus menjual keris pusaka keluarga untuk membeli kerbau baru. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa kerbau merupakan harta paling berharga yang dimiliki oleh keluarga Saijah yang merupakan keluarga petani. Saat kerbau baru yang dibeli dari hasil menjual satu-satunya pusaka juga mati. Saijah dan ayahnya tidak punya pemilihan lain. Selain pergi dari rumah, Saijah memilih pergi ke Lampung. Sementara ayahnya pindah ke Bogor untuk mencari kerjaan yang layak. Foto-foto sejarahnya naik. Iya, itu iya sekalian jeung nge-VS voice. Dan di sini ada dari Ori hingga Orida, yaitu di Banten, mengingat tidak stabilnya situasi politik, ekonomi, dan militer sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga pembentukan pemerintah Indonesia yang tersentralisasi pada 1950, dibutuhkan metode pembayaran lokal untuk menjaga ekonomi Indonesia bertahan di daerah. Agustus 1947 yang isinya pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan alat pembayaran yang berlaku terbatas di masing-masing daerah karena gangguan atas distribusi orang Republik Indonesia. ORI atau ORI. Pemerintah pusat Indonesia yang saat itu eksodus ke Yogyakarta memerintahkan kepada Presiden Banten, Tubagus Kiai Haji Ahmad Khoid untuk mencetak uang kertas darurat Banten sementara yang disebut ORIDAPS. Dipilih untuk produksinya percetakan milik Abu Rojak yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 6 Serang Winangun. Sedangkan pejabat menerima penyimpanan dan pengedar uang kertas tersebut adalah M. Ismail. Semua personil itu diangkat. M. Ismail semua personil itu diangkat berdasarkan surat ketetapan UU 94 tanggal 26 Mei 1948. Di samping itu pembuat dari material kayu sawo kecik kecuali pecahan Rp100 dibuat dari timah. Pecahan Rp100 lokal di Banten tidak sempat diedarkan sampai tentara Belanda melakukan aksi militer 2 dan menyerbu Banten dan semuanya kolesinya dihancurkan. Foto-foto ini